Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ada dua alasan utama mengapa Huo Yuhao menyalakan semua lampu untuknya. Pertama, karena penampilannya di kantin. Ada beberapa siswi yang sedang makan. Mereka melihat sendiri bagaimana Huo Yuhao menakuti guru paruh-baya itu tanpa mengeluarkan jiwa bela dirinya. Seberapa kuatkah itu? Terlebih lagi, ia memiliki aura yang sangat istimewa. Meskipun ia tidak terlalu tampan, bagaimanapun, ia dengan mudah menarik perhatian mereka. Alasan kedua adalah karena Tang Wutong. Meskipun Tang Wutong belum lama berada di akademi dan hanya seorang asisten pengajar, ia tetaplah seorang siswi di halaman dalam. Ia memiliki dua identitas sekaligus. Biasanya, ia banyak berinteraksi dengan para siswi muda di halaman dalam, dan mereka menghormatinya. Setelah Zhang Lexuan, Han Ruoruo, Wu Ming, dan para siswi senior lainnya dari generasi sebelumnya pergi, Tang Wutong kini menjadi tulang punggung siswi-siswi generasi saat ini di halaman dalam. Terlebih lagi, ia memiliki kecantikan yang luar biasa. Ketika siswi-siswi lain melihat bagaimana Tang Wutong membiarkan Huo Yuhao melepas topi bambunya tanpa perlawanan, mereka semua tercengang. Hal ini juga semakin memperdalam minat mereka terhadapnya. Jika Tang Wutong pun menyetujuinya, mungkinkah dia orang biasa? Jadi, ini hasil yang ajaib. Bibir Huo Yuhao sedikit melengkung. Namun, bagaimanapun juga, semua orang merasa sedikit sombong. Ia merasa sedikit lebih baik setelah melihat 16 lampu telah dinyalakan untuknya. Tentu saja, ia tidak bisa begitu saja jatuh ke danau sebagai jalan keluar. Segmen berlanjut. Mulai dari baris kedua, para siswa laki-laki tidak lagi seberuntung itu. Karena mereka tidak melepas topi bambu, mereka tidak meninggalkan kesan mendalam pada para siswa perempuan. Tak lama kemudian, banyak dari mereka yang lolos dari kencan buta karena semua lampu telah dipadamkan untuk mereka. Ketika segmen kedua berakhir, 18 pemuda telah tereliminasi. Ini merupakan tingkat eliminasi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, tepat setengah dari pemuda telah tereliminasi. Meskipun demikian, masih ada dua pemuda yang tersisa. Bukan hanya para perempuan, tingkat eliminasi yang tinggi juga ada hubungannya dengan para siswi. Mereka semua sangat luar biasa, dan tangkapannya bagus. Tentu saja, mereka lebih teliti dalam memilih pasangan. Mengingat situasi saat ini, rasio siswi dan siswi hampir 1:1. Para pemuda yang tersisa memiliki harapan besar bahwa mereka bisa kembali dengan seorang wanita di pelukan mereka. Setelah segmen kedua berakhir, siswa laki-laki yang tersisa disusun kembali. Huo Yuhao, yang hanya ingin menunjukkan wajahnya di upacara ini, ditempatkan di tempat pertama setelah semua lampu dinyalakan. Ia kini menjadi pusat perhatian. Kali ini, Zhang Lexuan lah yang berbicara. Setelah dua segmen pertama, saya yakin kalian semua seharusnya sudah memiliki pemahaman sederhana tentang satu sama lain. Selanjutnya, kita akan memulai segmen ketiga. Cinta pada pandangan kedua. Kali ini, semua siswi harus memperhatikan bahwa kalian tidak bisa memilih secara acak seperti yang kalian lakukan di segmen kedua. Setelah kalian membuat pilihan, kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian. Setiap siswi memiliki waktu 1 menit untuk memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, mereka harus datang kepada saya dan memberitahu saya nomor peri Dewa Laut yang mereka sukai. Setelah semua siswi memperkenalkan diri, siswi akan menentukan pilihan mereka. Pilihan kalian di segmen ini akan menjadi pilihan terakhir kalian.
Kalian tidak bisa menarik kembali keputusan kalian. Setelah pilihan ditentukan, kita akan melanjutkan ke segmen keempat. Para siswa laki-laki, harap dicatat bahwa kalian dapat menunjukkan apa yang kalian yakini sebagai kemampuan terbaik kalian saat memperkenalkan diri. Kalian juga dapat memperkenalkan kemampuan kalian dan hal-hal lainnya. Selama kalian yakin kata-kata kalian dapat memikat hati pasangan idaman kalian, kalian dapat menyebutkan apa saja. Kali ini, kita akan mengacak urutannya dan memilih siapa yang akan maju terlebih dahulu melalui undian demi keadilan. Mendengar itu, Huo Yuhao langsung menghela napas lega. Ia tidak bisa mengingat sepenuhnya bagian-bagian selanjutnya. Namun, untungnya ia tidak akan pergi duluan. Ia hanya datang untuk menunjukkan wajahnya. Orang pertama yang kami pilih adalah Huo Yuhao. Apa? Wajah Huo Yuhao tiba-tiba menegang lagi. Kenapa aku masih yang pertama pergi setelah memilih undian? Huo Yuhao, perkenalkan dirimu. Waktumu 1 menit. Zhang Lexuan tampak geli saat menatap Huo Yuhao. Baiklah. Huo Yuhao menanggapi kata-katanya dan mulai memperkenalkan dirinya. Hai semuanya. Namaku Huo Yuhao. Huo Yuhao melangkah maju beberapa langkah sambil mengendalikan daun teratai di bawahnya. Ya, dia hanya mengucapkan kalimat ini. Hanya itu, Zhang Lexuan geram. Orang ini memang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sorotan. Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan. Ia berpikir dalam hati, karena aku di sini hanya untuk menunjukkan wajahku, kau tidak mungkin memaksaku untuk mengatakan lebih dari yang kuinginkan. Namun, siapa sangka bahwa perkenalannya yang sederhana justru menggelitik keingintahuan para siswi? Zhang Lexuan mendengus dan berkata, perkenalanmu terlalu sederhana. Tidak adil rasanya jika peri dewa laut kita yang menentukan pilihan. Karena kau pemalu, aku akan bicara mewakilimu. Aku malu. Huo Yuhao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Zhang Lexuan berkata dengan riang, Huo Yuhao adalah murid dari halaman dalam dan murid dari Sekte Tang. Setelah mendengar ini, Huo Yuhao merasa agak senang. Semua ini memang benar. Lagi pula, dia sedang mempromosikan Sekte Tang. Mengapa dia tidak menyadari bahwa ini adalah cara yang baik untuk mempromosikan Sekte Tang? Semua orang dari halaman dalam ada di sini. Akan tetapi, kata-kata Zhang Lexuan setelah ini membuatnya tampak semakin getir. Ia bergabung dengan Akademi Shrek pada usia 11 tahun dan berhasil menjadi juara pada ujian pertamanya setelah bergabung dengan Akademi bersama 2 rekan satu timnya. Setelah itu, ia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Ia memiliki jiwa bela diri kembar. Terakhir kali Akademi mengevaluasi kemampuannya, kami menyimpulkan bahwa ia adalah seorang petapa jiwa. Saat ini, kami belum yakin akan kemampuannya. Ia telah 2 kali mengikuti turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental. Pertama kali, ia menjadi pemain pengganti. Tetapi akhirnya menjadi kekuatan utama tim. Dalam pertarungan terakhir, ia membalikkan keadaan dan mempertahankan kejayaan Shrek muncul sebagai juara. Sejak saat itu, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 7 monster Shrek bersama rekan-rekan setimnya. Di saat yang sama, ia juga merupakan master jiwa tipe kontrol utama di antara 7 monster Shrek. Ia adalah tokoh inti dan spiritual mereka. Pada turnamen kedua, ia mewakili Sekte Tang, tetapi tidak ada hasil apapun di turnamen tersebut karena rencana jahat Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, 2 tim teratas saat itu adalah milik Sekte Tang dan Akademi Shrek. Penampilannya yang luar biasa tak diragukan lagi menjadikannya peserta paling menonjol di turnamen tersebut. Ada satu hal lagi, Huo Yuhao adalah orang yang mendirikan Pagoda Roh.
Dia adalah penemu roh dan merupakan master pagoda roh saat ini. Selain itu, ia juga telah berkontribusi besar bagi akademi. Ada banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan. Namun, kontribusinya telah membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai anggota termuda Paviliun Dewa Laut. Ia adalah kebanggaan halaman dalam dan merupakan anggota elit saat ini. Setelah mendengar perkenalan Zhang Lexuan, seluruh tempat menjadi hening. Semua orang terdiam. Semua peri Dewa Laut ternganga kaget saat menatap Huo Yuhao. Siswa laki-laki lainnya juga sama terkejutnya. Jika bagian lain dari pengantarnya tidak membuat mereka tercengang, maka mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah orang yang menemukan roh dan orang yang mendirikan pagoda roh telah sangat mengejutkan mereka. Selama ini, tak seorang pun benar-benar tahu namanya karena ia memiliki tanda panggilan di akademi. Mata Asura, pendiri pagoda roh, adalah sosok familiar yang dikenal semua siswa di akademi. Anggota termuda Paviliun Dewa Laut dan pendiri pagoda roh. Kedua identitas ini dianggap sakral di akademi Shrek. Rahang Jinsa hampir ternganga. Ia tak percaya orang yang ia ajak bicara itu ternyata adalah senior legendaris dari akademi. Ia bahkan tak berani memberitahu teman-teman sekelasnya yang bersamanya. Karena ia tahu tak akan ada yang percaya. Setelah selesai memperkenalkan diri, Zhang Lexuan tersenyum menatap Huo Yuhao. Yuhao, apakah kamu puas dengan perkenalanku? Apalagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao? Tak mungkin ia bisa menghindari perhatian sekarang. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru sekarang tepi danau mulai ramai. Xian Liner mengerutkan kening di atas perahu dan berkata kepada Tetua Xuan, apakah ide yang bagus untuk menyingkirkan Yuhao seperti itu? Dia sepertinya tidak terlalu senang. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, apa salahnya? Dia akan menjadi tokoh terkemuka generasi baru. Sudah saatnya semua orang mengenalnya. Kalau tidak, dia akan selalu membolos. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Tetua Xuan. Coba saya lihat, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia pasti bisa langsung menggantikanmu. Hehe, apakah kamu mencoba untuk menghindar? Bentak Penatua Xuan. Yan Shaoze tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Huo Yuhao, ia merasa senang dalam hati. Zhang Lexuan menatap Huo Yuhao lagi sebelum melanjutkan, karena kita kedatangan anggota Paviliun Dewa Laut yang fenomenal hari ini. Kami memutuskan untuk mengubah beberapa aturan umum kencan buta takdir Dewa Laut agar adil bagi semua orang. Karena kita telah mencapai segmen ini, saya sarankan agar anggota Paviliun Dewa Laut yang terhormat ini dipersilakan untuk melanjutkan semua segmen yang tersisa terlebih dahulu. Semua siswi diperbolehkan memilihnya sebagai kandidat pilihan kalian, tetapi yakinlah bahwa kalian semua masih dapat memilih kandidat lain setelahnya. Aturan baru ini akan memastikan keadilan bagi kandidat pria lainnya. Lagi pula, bahkan mata Asura pun hanya bisa pergi dengan satu peri Dewa Laut. Setelah Zhang Lexuan menyelesaikan pidatonya, dia mendapat tepuk tangan dan pujian dari semua siswa laki-laki lainnya. Lagi pula, siapa yang bisa menandingi mata Asura? Dengan kehadirannya, mustahil para gadis akan memilih orang lain. Sekalipun ada yang tidak menunjukkan minat padanya, mereka jelas minoritas. Karena aturan awal babak ketiga mengharuskan semua gadis hanya boleh memilih murid laki-laki favorit mereka satu kali. Ini berarti mereka tidak akan bisa memilih orang lain setelah memilih Huo Yuhao. Karena Huo Yuhao akhirnya hanya bisa pergi dengan satu orang, ini akan sangat tidak adil bagi para pemuda lainnya. Jika aturannya tidak diubah, bukankah mereka akan berakhir menjadi tontonan sampingan bagi penampilan Huo Yuhao? Oleh karena itu,
Saran Zhang Lexuan tepat waktu dan diterima dengan sangat baik oleh semua orang. Huo Yuhao menjawab Zhang Lexuan dengan nada pasrah, "Kakak perempuan tertua, kenapa kau harus menyorotku? Tapi karena sudah begini, aku akan melanjutkan dan menyelesaikan segmen yang tersisa. Jangan tunda kencan buta untuk yang lain." Setelah menerima situasi saat ini, ia hanya ingin menyelesaikan segmen tersebut secepat mungkin dan pensiun untuk mempersiapkan ujian besok. Zhang Lexuan mengangguk dan mengumumkan, "Baiklah, sekarang mari kita mulai segmen ketiga, yang akan diselenggarakan khusus untuk mata Asura. Para wanita, kalian sekarang dapat mulai memilihnya sebagai kandidat pilihan kalian. Jika kalian sedikit saja tertarik padanya, saya sarankan kalian untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini. Dia akan memulai ujian kelulusannya besok, yang berarti ini akan menjadi kali terakhirnya berpartisipasi dalam kencan buta takdir kita." Huo Yuhao tercengang setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. "Apakah kakak senior tertua bertekad untuk mengacaukan duniaku?" Cara menunjukkan minat masih sama seperti sebelumnya, yaitu membiarkan lampu mereka menyala untuknya. Seperti yang diharapkan semua orang, karena para wanita punya dua kesempatan untuk menyalakan lampu mereka, semua lampu yang hadir dibiarkan menyala untuknya. Huo Yuhao adalah bintang paling cemerlang di antara murid-murid lain di sekitarnya. Bagi para master jiwa, kemampuan seseorang selalu lebih penting daripada penampilannya. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak buruk rupa. Bahkan para wanita paling sombong dari halaman dalam pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi pengalaman-pengalamannya yang melegenda. Oleh karena itu, mereka semua memberanikan diri untuk memberi diri mereka kesempatan dipasangkan dengan mata Asura. Lagi pula, meskipun mereka tidak dipilih olehnya, mereka tidak akan rugi apa-apa karena mereka selalu bisa memilih kandidat lain. Meskipun melihat ke-16 lampu menyala untuknya, Huo Yuhao tetap tenang. Ia tahu ia hanya mengikuti arus. Tatapan mata orang banyak tak akan berpengaruh padanya. Memangnya kenapa kalau semua lampu masih menyala? Hanya ada ruang untuk donger dan donger saja di hatinya. Ia tahu ia harus membiarkan mereka yang menjalankan acaranya, dan ia akan segera pergi setelah semuanya berakhir. Zhang Lexuan dan Han Ruaruo melirik ke-16 lampu dan mengangguk lembut. Han Ruaruo mengumumkan, setelah perasaan bersama, cinta pada pandangan pertama, dan cinta pada pandangan kedua, saatnya membiarkan takdir menentukan kisah cinta untuk 3 kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu, segmen keempat kita berjudul Ditakdirkan dalam 3 kehidupan. Di segmen ini, saya menghimbau siswa laki-laki lainnya untuk memperhatikan jalannya acara. Lagi pula, sebentar lagi giliran kalian. Selama segmen ini, para wanita akan bergiliran menuju ke orang yang telah mereka pilih untuk memperkenalkan diri. Huo Yuhao, silakan maju selangkah. Meskipun beberapa dari kalian, dan saya yakin kalian semua tahu siapa yang saya maksud, memiliki karisma yang luar biasa dan mampu memikat lebih dari 1 siswi perempuan. Saya harus memberikan pengingat penting kepada kalian semua. Di akhir segmen ini, jika ada siswi laki-laki yang tidak tertarik pada satupun siswi perempuan, saya mohon maaf. Tetapi kalian harus meninggalkan kencan buta takdir kita. Para pemuda lainnya akan melanjutkan ke segmen terakhir. Memilih seorang siswi sebagai pasangan pilihan memang mudah, tetapi memiliki keberanian untuk maju dan menyatakan perasaan kepadanya adalah hal yang berbeda. Dalam situasi normal, segmen cinta pada pandangan kedua adalah segmen di mana para siswi mengungkapkan ketertarikan mereka kepada siswi-siswi tersebut. Namun, baru setelah para siswi tersebut maju dan menyatakan perasaan mereka dengan berani,
semua orang dapat menilai seberapa tulus perasaan mereka. Oleh karena itu, Destined in Three Lives bisa jadi merupakan segmen yang paling penting. Baiklah, sekarang mari kita beri waktu 3 menit bagi para siswi kita untuk mengambil keputusan. Setelah 3 menit, kalian semua harus membuat keputusan. Untuk saat ini, saya bisa melihat bahwa sebagian besar dari kalian mengagumi Huo Yuhao, dan itu tentu saja bisa dimengerti. Lagi pula, dia memang luar biasa. Namun, harus saya akui bahwa dia bukan pria yang cocok untuk semua gadis. Ketika seorang pria terlalu luar biasa, kalian harus bertanya pada diri sendiri apakah kalian memiliki kemampuan untuk mempertahankan perhatiannya. Meskipun kalian masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan kencan buta yang ditakdirkan setelah ditolak oleh Huo Yuhao. Para siswi lainnya pasti sudah memperhatikan keputusan kalian sebelumnya tentangnya. Oleh karena itu, saya menghimbau semua peri Dewa Laut kita untuk berpikir 2 kali sebelum membuat keputusan. 3 menit kalian dimulai sekarang. Huo Yuhao dengan lembut mengendalikan daun teratai di bawah kakinya dan meluncur keluar dengan anggun di hadapan semua orang. Sepertinya kakak perempuan tertua telah membantu meringankan sebagian kekhawatirannya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah ia merusak seluruh suasana kencan buta yang ditakdirkan. Itu pasti mengerikan. Sebaiknya semua orang tidak memilihnya. Dengan begitu, ia akan dapat menjalani seluruh proses dengan tenang dan lancar. Setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan, banyak siswi mulai bertanya-tanya, mampukah aku mendapatkan tempat di hati Huo Yuhao? Meskipun berpegang teguh pada keputusan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk bersamanya. Jelas bahwa peluangnya sangat tipis. Bahkan, mereka menyadari bahwa wajah Huo Yuhao tampak datar, dan sejauh ini ia bahkan tidak menatap mereka. Baru saat ia mengangkat topi bambu Tang Wutong, ia menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, ia pun segera kembali tenang. Bahkan, cara ia meninggalkan Tang Wutong tampak seperti ia sedang berusaha melarikan diri darinya. Kebanyakan perempuan muda merasa mereka tak sebanding dengan Tang Wutong. Jika Wutong tak mampu memikat Huo Yuhao, mereka jelas tak percaya diri dengan penampilan dan kemampuan mereka. Pria yang terlalu istimewa bisa dengan mudah membuat perempuan merasa tak aman. Semua siswi di halaman dalam tidak bodoh, dan meskipun awalnya ragu-ragu, mereka segera mengambil keputusan. 3 menit berlalu dengan sangat cepat, dan Han Ruaruo berkata, waktu habis. Sekarang kita akan mulai dengan takdir dalam 3 kehidupan. Karena keadaan khusus Huo Yuhao. Pertama-tama kita akan menentukan berapa banyak dari kalian yang bersedia memilihnya sebagai murid laki-laki pilihan kalian. Setelah itu, kita akan mulai dengan perkenalan diri. Sekarang, saya akan memadamkan semua lampu, dan ketika saya bilang mulai, silakan nyalakan lampu kalian jika kalian ingin memilih Huo Yuhao sebagai pasangan pilihan kalian. Tunggu. Terdengar suara dari kerumunan. Orang yang berbicara tak lain adalah Tang Wutong. Han Ruaruo berkata, Wutong, apakah ada masalah? Tang Wutong mengangguk, lalu meluncur maju di atas daun teratai. Ia meninggalkan area yang diterangi sinar itu sebelum berbalik menghadap ke-15 wanita lainnya. Saudari-saudari, aku punya permintaan. Aku di sini hari ini hanya untuk 1 orang. Karena itu, aku harap kalian semua bisa memberiku kesempatan ini. Bisakah kalian semua membantuku? Kata-katanya mungkin terdengar agak ambigu, tetapi semua orang bisa memahami maksudnya. Meskipun ia berbicara perlahan, sebagian besar wanita bisa merasakan kecemasan dan keputusasaan dalam kata-katanya. Zhang Lexuan mengerutkan kening dan berkata, Wutong,
Tidak adil bagimu untuk menekan orang lain agar menyerah pada Huo Yuhao. Itu tidak adil bagi mereka semua. Tang Wutong menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, maaf, kakak senior. Tapi, aku. Ia tiba-tiba berhenti bicara karena emosinya semakin tak menentu. Dan yang mengejutkan semua orang, ia membungkuk di hadapan semua siswi lainnya dan meminta maaf. Maaf, saya terlalu cemas. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Mari kita lanjutkan prosesnya. Setelah itu, ia mengendalikan daun teratainya dan meluncur kembali ke posisi semula. Kepalanya kini tertunduk sementara alisnya berkerut dalam. Tak seorang pun tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi mereka semua tahu bahwa ia tampak kesakitan. Setelah memperhatikan bagaimana dia bertindak, Huo Yuhao juga terkejut. Apa yang terjadi? Tidak mungkin karena aku, kan? Wutong. Lebih baik kau jangan seperti Qiue. Hatiku sudah milik seseorang. Zhang Lexuan berkata dengan tegas, saya ingin mengingatkan kalian semua untuk tidak bertindak seperti Tang Wutong. Siapapun yang mengacaukan jalannya kencan buta yang ditakdirkan akan dikeluarkan. Mari kita abaikan apa yang dia katakan dan lanjutkan prosesnya. Bisakah kita matikan lampunya sekarang? 16 sinar cahaya itu lenyap, dan ke-16 siswi itu diselimuti kegelapan. Sekarang, kami mengundang para siswi untuk membuat keputusan. Bagi yang ingin memperkenalkan diri dan menunjukkan kemampuan kalian kepada Huo Yuhao, silakan nyalakan lampu kalian. Han Ruoruo mengumumkan dengan tegas. Cahaya keemasan pertama muncul dari Tang Wutong. Rasa dingin mencengkeram hati Huo Yuhao. Wutong, kenapa? Setelah itu, 3 lampu lainnya menyala. 2 di antaranya milik 2 perempuan yang hingga kini belum mengangkat topi bambu mereka. Lampu terakhir milik seorang siswi yang sangat cantik. Meskipun penampilannya agak pucat dibandingkan Tang Wutong, ia tetap sangat menarik. Jelas bahwa para wanita yang akhirnya memilih Huo Yuhao memiliki keberanian luar biasa. Dan kepercayaan diri untuk menantang pesaing utama mereka, Tang Wutong. Zhang Lexuan mengangguk dan berkata, sepertinya kita punya 4 peri yang memilih Huo Yuhao. Bolehkah aku mengundang kalian berempat untuk maju? Keempat daun teratai itu melayang ke depan hingga berada 50 meter di depan Huo Yuhao. Zhang Lexuan mengumumkan, karena Tang Wutong mengacau tadi, dia akan menjadi yang terakhir memperkenalkan diri. Sekarang kita akan mengundang para siswi kita untuk bergiliran memperkenalkan diri kepada Huo Yuhao. Urutannya seperti ini, peri tanda pagar 3, tanda pagar 6, tanda pagar 11, dan terakhir tanda pagar 8. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita undang peri Dewa Laut tanda pagar 3 untuk memulai perkenalannya. Peri tanda pagar 3, kau belum melepas topi bambumu. Maukah kau melepasnya sekarang? Aku ingin melepasnya sekarang. Suara peri tanda pagar 3 terdengar lantang dan nyaring. Ia mengangkat tangannya dan melepas topi bambunya. Sosok wanita muda ini sangat seimbang dan memancarkan daya tarik yang feminin. Wajahnya hanya dipoles tipis, dan matanya yang besar tampak sangat memikat. Rambut pendeknya yang dipadukan dengan alisnya membuatnya tampak seperti pahlawan wanita yang sangat cantik. Zhang Lexuan mengumumkan, kalian sekarang dapat memulai perkenalan kalian.